Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak akan bisa kita menghitungnya. Dan salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sebagaimana banyak harapan orang tua menjadikan anaknya solih dan solihah, tapi seringkali kita sebagai orang tua, naudzubillah, lupa untuk mensolihkan diri kita. Gempuran materi di dunia ini yang menjadikan banyak orang berlomba-lomba untuk mengejar materi semata dan melupakan akhirat, menjadikan kita sebagai budak dunia, dan kita berlindung kepada Allah dari perkara yang demikian. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, sedikit kami sampaikan sebuah perkara penting berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan salat berjamaah adalah hal yang mewah untuk hari ini, karena masjid-masjid di waktu-waktu salat tidak sepenuh waktu salat Jumat. Dan kita perlu ingat, hal yang pertama dihisab, yang Allah hitung nanti pertama kali di hari akhirat adalah perkara salat. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, perkara shaf pertama di dalam salat jamaah bukanlah menunjukkan status sosial, bukan yang kaya yang di depan, yang kurang kaya di belakangnya, bukan. Bahkan perlu diingat sebuah hal kecil, bahwa seorang imam, persis di belakang imam itu adalah wakil imam. Gunanya apa? Apabila imam berhalangan, baik yang berat atau yang ringan, jadi pernah terjadi satu saat imam itu batuk dan tidak bisa melanjutkan bacaannya, maka digantilah oleh wakilnya di belakang imam. Dan kalau kita telisik, ini adalah prinsip-prinsip kehidupan kita sehari-hari. Kalau suami berhalangan, maka istri sebagai wakilnya. Apabila perkara-perkara yang lebih pelik lagi, bahkan seorang anak bisa jadi wali untuk ibunya, anak laki-laki tentunya. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, tapi kita dapati di belakang imam itu bisa jadi orang-orang yang bukan wakil imam. Dan hal ini sesungguhnya adalah hal yang kurang pada tempatnya. Kenapa? Pada sholat jahar, apabila bacaan imam salah, maka yang mengingatkannya adalah wakil imam. Apa yang terjadi apabila bacaan imam salah dan di belakangnya itu bukan wakil imam, dan dibiarkan saja bacaannya salah? Naudzubillah. Dan itu yang sering kita dapati. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ini adalah sekilas dari tata tertib menimba ilmu dalam Islam yang bisa kita dapati banyak sekali manfaatnya apabila kita mencermatinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan muqaddimah kami tadi, paradigma masyarakat yang menjadikan anak dipacu untuk hafal Al-Quran adalah hal yang baik.
Lebih baik lagi kalau yang nyuruh itu orang tuanya. Orang tuanya pun juga ikut menghafalkan Al-Quran. Karena hafal Al-Quran itu sebagaimana yang kami sampaikan perkara imam tadi, di belakang imam bukan orang yang hafal Quran, hafalannya sedikit atau sedang giat-giatnya beragama, tiba-tiba dia ada di belakang imam. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satu, selagi dia bukan wakil imam, seyogyanya dia tidak berada di belakang imam. Yang kedua, orang yang mukim jauh lebih berhak berada di belakang imam. Yang ketiga adalah mahfum bagi kita semua bahwa imam adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, kembali ke hal tadi, apabila kita mendapati anak-anak kita itu hafal Quran, Masya Allah, luar biasa. Tapi boleh dong kalau kita juga iri, masa kita hafalannya cuman Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul ya ayyuhal kafirun, selesai. Setiap hari sholat, alhamdulillah. Tapi bacaan seumur hidup itu saja, dan kitab Al-Quran itu setebal yang kita sama-sama saksikan. Anak kita hafal dan kita tidak. Naudzubillah. Belum lagi stigma masyarakat tentang para penghafal Quran itu adalah orang-orang yang paham agama. Kita dapati biografi Imam Syafi'i, beliau hafal Al-Quran di usia sebelum 10 tahun. Biografi Imam Ahmad, beliau juga hafal Al-Quran di usia 9 tahun. Dan itu tidak dijadikan patokan orang-orang yang hafal Al-Quran berarti pasti tahu ilmu agama. Tidak, sama sekali tidak. Betapa rusaknya saat kita dapatkan orang-orang yang hafal Al-Quran di usia mereka yang belasan, Masya Allah, itu luar biasa. Tapi sebetulnya itu hanyalah awal dari mengenal agama Allah Ta'ala. Jadi ada beberapa PR yang kita perlu ingat-ingat. Kita senang dengan penghafal Al-Quran, baik. Lebih baik lagi kalau kita ikut menghafal Al-Quran. Selanjutnya, hafal Al-Quran adalah awal dari mempelajari agama Allah. Adalah sebuah keutamaan seseorang yang hafal Al-Quran dan ia mentadaburinya. Apa sih mentadaburi itu? Mengerti maksud, makna firman Allah. Kita tahu ada berbagai macam kitab tafsir. Itulah gunanya, untuk membantu kita mentadaburi ayat-ayat Allah Ta'ala. Jamaah sholat duhur hormati Allah, minimal kita ada dua kesimpulan besar. Apabila kita bisa ambil hikmahnya, insya Allah manfaatnya akan baik sekali untuk akhirat kita. Yang pertama, apabila kita memerintahkan anak-anak kita menghafalkan Al-Quran, sebaiknya kita juga ikut menghafalkan Al-Quran. Kita juga butuh itu. Kita akan sedih saat anak-anak kita jadi profesor tapi mereka tidak pernah sholat satu kali pun, dan kita berharap doa dari anak yang kita harapkan sholih. Bagaimana kita harapkan doanya kalau dia tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah belajar agama? Apa dia akan kirim rumus-rumus supaya kita selamat akhirat kita dengan teori-teori yang hebat? Tidak. Yang kedua, kita tempatkan anak kita agar mengerti siapa sih Allah itu, siapa Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita harus cintai Allah dan Rasulnya? Ini hanya bisa didapat dengan pelajaran agama. Agama Islam yang mulia ini tidak kita junjung dengan tulisan di KTP saja, tapi kita benar-benar praktekkan. Kita tidak ada dalil satupun yang menunjukkan bahwa untuk masuk surga itu menunjukkan KTP kita Islam, bukan.
tapi Allah akan mengirim pertanyaan lewat malaikat, pertanyaan-pertanyaan kubur yang biasa kita sudah dapatkan. Siapa Tuhanmu? Apakah kita akan menunjukkan KTP kita? Tidak. Siapa nabimu? Kita bawa buku, tunjukkan tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Apa agamamu? Tunjukkan KTP lagi dalam kubur? Lah, tidak. Semua itu hanya bisa kita jawab insya Allah hanya dengan belajar agama Islam. PR kita masih panjang sekali, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah ampuni dosa kita sekalian, dan semoga Allah kumpulkan kita di surga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.